Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhris Nafisatul Masruhin dari kelas PAI 4B. Saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan agama pada anak-anak. Poin ke-1, pandangan Islam. Ajaran Islam bahwa anak itu semenjak lahir sudah membawa fitrah agama. Sayyid Ali Fikri dalam hal ini berpendapat bahwa anak itu dilahirkan membawa fitrah bakat agama Islam, karena ia adalah fitrah atau pembawaan manusia, kecuali segala sesuatu yang berhubungan dengan berbagai muamalah keduniawian seperti waris dan seumpamanya, maka anak-anak akan mengikuti agama ayahnya. Berdasarkan keterangan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ajaran agama yang benar untuk diikuti sudah jelas pula setiap anak sudah mempunyai fitrah dari semulanya untuk mengetahuinya kebenaran agama tersebut. Tinggal lagi kemampuan orang tuanya dalam mengarahkan dan mendidik anak-anak tersebut. Poin kedua, pendapat Barat. Profesor Runge beranggapan bahwa sebenarnya kepercayaan terhadap Tuhan bertumbuh dengan leluasa setelah rasa ikatan anak-anak dapat dilepas dan rasa keagamaan baru timbul pada anak dalam masa pubertas. Dorothy Wilson memberikan kesan bahwa anak-anak dalam umur 3 tahun telah mempunyai kesadaran tentang ketuhanan meskipun bentuk kesadarannya masih sederhana. Arnold Gesell dalam penyelidikannya mengemukakan bahwa anak umur 4 tahun telah mulai timbul perhatiannya terhadap Tuhan, maka ia selalu menyatakan hal itu kepada orang tuanya. Dalam umur 6 tahun telah mempunyai pengertian tentang Tuhan sebagai pencipta alam, binatang, dan segala sesuatu yang indah-indah. Pada prinsipnya mereka berpendapat bahwa rasa ketuhanan itu baru timbul pada anak-anak yang berusia 3-6 tahun, sedangkan rasa kebutuhan atau ketaatan pada agama baru dapat ditanamkan oleh para orang tua sebelum masuk sekolah dengan menerapkan suasana keagamaan serta memberikan contoh tauladan kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, para orang tua selalu mengaplikasikan kehidupan beragama kepada anaknya mulai dari rumah tangga terhadap berbagai macam sikap, tingkah laku, dan tindakan sehari-hari. Poin ketiga, perkembangan kepercayaan kepada Tuhan. Arnold Gesell menyelidiki fase perkembangan anak secara psikis. Pada umur 2 tahun, perasaan keagamaan belum tampak pada anak, namun ia senang mengulang-ulangi kalimat yang terakhir atau doa. Pada umur 3 tahun, anak sudah mengulang-ulang doa yang sudah dibaca ketika sekolah TK. Umur 4 tahun, perhatian anak terhadap Tuhannya selalu ditanyakan kepada orang tuanya. Umur 5 tahun, anak melanjutkan perhatiannya dengan menanyakan pertanyaan tentang Tuhan. Mereka mulai percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab atas segala sesuatu. Umur 6 tahun, anak menaruh perhatian betul kepada Tuhan dan surga. Pertanyaannya lebih banyak dalam masalah ini, keraguan-keraguan mulai timbul. Pada umur 8 tahun, mereka mulai memperhatikan keterangan-keterangan bahwa yang masuk surga itu adalah jiwanya, bukan jasmaninya. Mereka mulai mengerti bahwa kematian itu adalah urusan Tuhan. Pada usia 9 tahun, umumnya perhatian mereka terhadap Tuhan dan soal-soal agama tidak begitu kuat lagi. Sesuai dengan prinsip pertumbuhan, seorang anak yang tumbuh dewasa menurut Jalaluddin memerlukan bimbingan sesuai dengan prinsip yang dimilikinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip biologis. Secara fisik, anak yang baru dilahirkan berada dalam keadaan lemah dalam segala gerak dan tindak tanduknya. Dengan kata lain, ia belum dapat berdiri sendiri, keadaan tubuhnya belum tumbuh secara sempurna untuk difungsikan secara maksimal. Yang kedua, prinsip tanpa daya. Anak yang baru dilahirkan hingga menginjak usia dewasa selalu mengharapkan bantuan dari orang tuanya. Ia sama sekali tidak bersua untuk mengurus dirinya sendiri. Yang ketiga, prinsip eksplorasi. Jasmaninya baru akan berfungsi secara sempurna jika dipelihara dan dilatih. Akal dan fungsi mental lainnya pun baru akan menjadi baik dan berfungsi jika kematangan dan pemeliharaannya serta bimbingan dapat diarahkan pada pengeksplorasian perkembangannya. Poin keempat, tahap perkembangan jiwa pada anak-anak. Ernest Ham
Dalam bukunya The Development of Religious on Children, sebagaimana dikutip Jalaluddin, mengatakan perkembangan agama pada anak-anak mengalami 3 tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, the fairy tale stage, tingkat dongeng. Pada tahap ini, anak yang berumur 3-6 tahun, konsep mengenai Tuhan banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi, sehingga dalam menanggapi agama, anak masih menggunakan konsep fantastis yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Yang kedua, tingkat kepercayaan. Pada tahap ini terdapat suatu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa anak usia 7 tahun dipandang sebagai permulaan pertumbuhan biologis. Sehingga wajarlah bila anak harus diberi pelajaran dan dibiasakan melakukan sholat pada usia dini dan dipukul bila melanggarnya. Yang ketiga, tingkat individu. Pada tingkatan ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi, sejalan dengan perkembangan usia mereka. Konsep keagamaan yang individualistik ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, konsep ketuhanan yang konversional dan konservatif dengan dipengaruhi sebagian kecil fantasi. Yang kedua, konsep ketuhanan yang lebih murni, dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Yang ketiga, konsep ketuhanan yang bersifat humanistik, yaitu agama telah menjadi etos humanis dalam diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Poin kelima, sifat beragama pada anak-anak. Sifat agama pada anak-anak tumbuh mengikuti pola ideas konsep on authority. Artinya, konsep keagamaan pada diri anak dipengaruhi oleh faktor dari luar diri anak. Keberagamaan seorang anak sejalan dengan tahap perkembangan kognitifnya yang berada pada tahap sensori motorik dan operasional konkret. Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk dan sifat agama pada anak dapat dibagi atas. Yang pertama, tidak mendalam. Sifat ini ditunjukkan anak dengan menerima kebenaran ajaran agama tanpa kritik, tidak begitu mendalam dan sekedarnya saja. Yang kedua, egosentris. Sifat ini ditunjukkan dengan anak dengan perilaku melaksanakan ajaran agama. Anak lebih menonjolkan kepentingan dirinya dan anak lebih menuntut konsep keagamaan yang mereka pandang dari kesenangan pribadinya. Yang ketiga, atromospis. Sifat ini ditunjukkan anak dengan pemahaman anak sebagai konsep Tuhan tampak seperti menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan. Anak berpendapat Tuhan bertempat di surga dan terletak di langit, dan tempat bagi orang yang baik. Bagi anak-anak, Tuhan dapat melihat perbuatan manusia langsung ke rumah-rumah mereka seperti layaknya orang mengintai. Yang keempat, verbalis dan ritualis. Sifat ini ditunjukkan anak dengan kegemaran menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan, mengerjakan amaliyah yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman menurut tuntutan yang diajarkan. Yang kelima, ada imitatif. Sifat ini ditunjukkan anak dengan cara anak suka meniru tindakan keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungannya, terutama orang tuanya. Yang keenam, rasa takjub atau kagum. Sifat ini ditunjukkan anak dengan perilaku anak mengagumi keindahan-keindahan lahiriah pada ciptaan Tuhan. Namun rasa kagum ini belum kritis dan kreatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.